Halo guys, ini kita punya guinea pigs yang sakit dengan indikasi nggak mau makan, lalu pupnya juga agak mencret ya. Nah ini guinea pigsnya masih responsif, masih bagus lah. Nih. Guinea pig sakit, indikasinya dia diam terus di pojokan, terusnya susah makan. Yang pertama yang kita lihat tadi pupnya mencret. Jadi pup mencret tuh biasanya ada masalah di pencernaannya. Nah, pencernaannya ini biasanya kalau guinea pigs kita obatin dengan probiotik. Probiotik tuh biasalah sama seperti manusia tuh Yakult lah atau apa gitu ya, untuk bantu pencernaannya, karena probiotik itu berguna untuk membantu pencernaan lalu memadatkan pupnya juga. Nih, ini probiotiknya Fitma ya, ini biasa untuk dipakai untuk guinea pigs. Lalu yang kita sediain kalau untuk guinea pigs yang sakit, kita sediain Oxbow Critical Care. Ini untuk makanannya, untuk makanan guinea pigs yang sakit ya. Jadi ini gizinya banyak, jadi ini nanti membantu untuk pemulihannya dia nih. Nah yang penting sekarang kita urus dulu pencernaannya. Yang pertama dia harus mau makan dulu, jadi kita benerin dengan probiotik ini. Probiotik ini juga gunanya untuk membantu nafsu makan, lalu tadi membantu pencernaan, membantu pencernaan makanan di ususnya ya, karena ada bakteri-bakteri bergunanya. Lalu ini pakainya per 100 ml ini kita pakai sekitar 7 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Udah 7, kita aduk-aduk dikit ya, kita aduk ya. Kita ambil pakai ini apa sih, suntikan ya suntikan kecil ya. Nah ini kita bantu minumin ke guinea pigsnya, karena guinea pigs yang sakit ini lagi nggak mau makan, nggak mau minum, jadi nggak bakalan bisa kalau nggak dipaksa. Pegang guinea pigsnya, jangan sampai lari. Lalu ini langsung disuapin aja nih, lihat ya, tuh minum dia tuh. Yang penting probiotik ini harus masuk tuh, harus masuk ke mulutnya nih, tuh udah masuk tuh ya. Dia mau minum tuh pelan-pelan. Ini probiotik rasanya sebenarnya enak kalau buat guinea pigs, jadi nggak usah khawatir dia mau kepahitan atau apa gitu ya. Oke ya, ini membantu dia nanti untuk meningkatkan nafsu makannya dia ya. Satu ini aja tuh sekitar ini tuh 1 ml ya. Coba sekali lagi deh ya, sekali lagi. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, karena ini hanya untuk men-trigger nanti kalau guinea pigsnya, karena yang di dalam itu, di dalam perutnya itu nggak perlu semua ini 100 ml, jadi pencernaannya cukup menerima beberapa sedikit aja ya. Ini dia mau ya tuh. Ini kalau sudah keisi gini udah enak dia makannya ya. Ya kita demin ya. Kita lap deh, ada lap nggak? Ya ini dagunya agak basah kan ya, jadi jangan dibiarin, kita lap dikit. Nah ini sisanya gimana? Ini sisanya nanti jangan dibuang,
Sisanya masukin ke botol minumnya si guinea pigs ini nanti. Karena ini emang bisa dikonsumsi, gunanya untuk menambah bakteri baik. Itu untuk membantu pencernaannya, nggak apa-apa. Sekarang kita siapin makanannya ya. Ya, ini Oxbow Critical Care ya. Ini khusus untuk GP kalau lagi sakit ya. Butuh gizi yang lengkap kan. Dan makanannya yang bagus, yang steril. Nah, inilah makanannya. Ini kita ambil sekitar 2 sendok. Sebenarnya ini nggak harus untuk yang GP sakit, karena GP yang nggak sakit pun suka, karena emang bahannya bahan bagus gitu. Jadi kenapa ini dikasih ini, karena ini gizinya banyak aja, lebih lengkap dari makanan yang biasa dia makan, jerami atau peletnya. Ini gizinya lebih lengkap. Ini tadi kita kasih sekitar 2 ya, 2 sendok ini nih. Sebenarnya mau berapa aja juga nggak apa-apa, yang penting nanti nyampurnya yang penting. Ini dicampur air, kita kira-kira ya. Kira-kira jangan sampai airnya terlalu banyak, jangan sampai sebaliknya, yaitu ininya Oxbow-nya masih jadi bubuk gitu. Yang penting cukup. Nah, ini kita aduk dulu. Kita lihat cukup apa enggak. Nah, ini kan masih kayak ada bubuk tuh ya. Tuh, ada bubuk. Bubuk ya. Tuh. Nah, ini kita tambahin aja lagi dikit. Tambahin dikit. Nah. Lagi makan. Yang penting bentukannya bagus gitu tuh. Padat tapi nggak terlalu benyek gitu. Padat nggak terlalu benyek, nggak terlalu belum jadi juga. Maksudnya belum jadi tuh masih ada pasir-pasir segala macam. Ini nanti biasanya guinea pigs kalau kayak gini nggak mau makan ya. Nah, sebenarnya bukan yang nggak mau makan, mungkin agak susah gitu. Jadi bisa dibantu pakai yang suntikan tapi yang agak lebih besar lagi. Tapi bisa juga pakai sendok kalau repot. Yang penting nanti dikasih ke dia. Nih. Nah, sampai digigit, sampai ke trigger aja. Jadi ini nyuapinnya nggak mesti sampai habis, sampai ke trigger dia ada makanan yang masuk ya. Ya tuh, nggak ada yang masuk, paling nggak dikit aja. Ya, nanti ini makanan ini tuh disukain banget sama guinea pigs, jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau ditaruh di tempat makannya pasti dihabisin sendiri sama dia. Ya sampai kebuka mulutnya ya guys, jangan ditaruh di mulutnya doang, sampai tuh sampai digigit-gigitin tuh sama dia tuh. Tuh. Dia mau sendiri kok tuh. Kalau dia udah tahu rasanya udah mau sendiri tuh. Nah, ini udah ada yang kemakan sih sama dia tuh. Dia lagi ngunyah tuh. Ya. Tuh dimakan sendiri tuh nanti sama dia. Nah, ini yang banyak ini kita taruh di tempat makannya. Ya ini untuk tempat guinea pig sebenarnya ya memang oke gitu ya pakai pet ini. Ada baiknya dan ada kekurangannya, tapi menurut saya lebih banyak kekurangannya karena pet ini nggak membiarkan pipisnya atau kotorannya jatuh. Jadi petnya itu menyerap pipisnya, petnya juga nempelin kotorannya, which is nanti bisa jadi penyakit buat si guinea pigs. Minimal guinea pigsnya bakal jamuran, bakal ada fungi. Nah itu nanti ada treatmentnya khusus lagi. Jadi mendingan kalau kandang jangan yang datar, ya jangan yang datar, dikasih kandang yang ada alasnya karpet PVC atau yang bawah-bawahnya bolong gitu. Jadi jangan dikasih yang datar-datar begini. Ini kalau di farm atau di tempat
perkembangbiakannya juga nggak ada. Kandang guinea pigs kayak seperti ini tuh nggak ada. Terus ditaruh di lantai dengan underpad itu juga nggak seperti itu kandang guinea pigs, karena kalau di farm tuh minimal yang di tanah itu ada rumputnya, dan itu tanah dan rumput bisa bisa mencerna kotoran dan pipisnya, jadi nggak masalah. Nah ini kalau seperti ini nanti makanannya campur dengan kotorannya, dengan pipisnya, nah itu berbahaya, itu bikin penyakit. Belum lagi kalau kena airborne ya, kena airborne nanti kena kita juga. Jadi ini guinea pigs yang sakit ini kita pisahin ya, karena dia ada penyakitnya di kotorannya, kita pisahin dengan guinea pigs yang lain. Jadi biar nanti kotorannya dia tuh nggak kena guinea pigs yang lain. Ini sementara kita pisahin, lalu bawahnya nanti kita kasih serbuk kayu aja supaya dia bisa nyerap dan bisa pisah-pisah terhindar dari guinea pigsnya. Kita penuhin jerami. Gimana caranya supaya guinea pigs mau sama kita? Bukan yang kaget-kagetan. Sebenarnya bukan kaget-kagetan ya. Sebenarnya kalau guinea pigs emang kecil, baru lahir gitu, atau usia junior 2 bulan, sebulan, ya memang dia kaget-kagetan istilahnya. Cuma itu emang karena dia belum kenal gitu. Jadi itu sifat naturalnya sebenarnya. Sifat naturalnya guinea pigs. Jadi gimana caranya kalau kita mau dia jinak sama kita, sebenarnya juga udah jinak karena sifat nature-nya memang sudah jinak gitu ya. Jadi kalau dia mau mendekat sama kita, caranya ya gampang, kita biasain kasih makan ke dia. Karena dia ngenalin kita itu sebagai pemberi makan, bukan temen. Temennya itu ya sesama guinea pigs, itu baru temen. Nah, kita udah kasih sini. Ya. Ya ini tadi oxbow-nya ya. Kita taruh sini. Taruh aja di dalam nanti. Kalau bisa sih jangan kasih makanan lain selain oxbow itu, supaya nanti dia makannya hanya itu gitu. Tapi kalau dia memang sudah mau jerami, ya kasih aja jeraminya. Karena sebenarnya oxbow ini, oxbow critical care ini, ya bahannya dari jerami juga, cuma dari berbagai macam jerami. Nih kalau kita baca ya. Tuh ingredientsnya: Timothy grass meal, soybean hulls, soybean meal, wheat germ, satan gum. Tuh, ini ada bahan jeraminya juga. Cuma dia lebih lengkap tambahan-tambahannya untuk gizinya ya. Ini nanti kasih botol minum ya. Botol minumnya kita isi ini air yang ada fitmanya tadi. Nih, ini kita masukin jerami. Ya, tuh udah aktif ya. Udah aktif dia tuh. Udah kena vitamin nih. Jeraminya kita kasih di sini. Tuh, udah mau nyamper jerami tuh. Nah, masuk. Masuk lagi tadi. Pintar. Coba. Ini kasih clue. Kasih clue. Ya. Tuh udah mau makan, sudah mau makan. Tuh udah lapar dia. Untuk bantu nafsu makannya, pencernaannya, sistem pencernaannya, kasih yang tadi ya, Fitma yang tadi. Atau ada merek lain, ada sih. Cuma kita biasanya yang biasa tersebar banyak di pasarnya itu Fitma, dan nggak gitu mahal, nggak mahal, bahkan cuma 18.000 satu botol gitu, bisa dipakai untuk persediaan beberapa lama.
Nih. Makan dia. Ya itu udah makan ya dari tadi kemarin ya kemarin malam dari customer kita itu udah nggak mau makan. Terus tadi dibawa ke dokter katanya dikasih obat cacing karena di kotorannya banyak cacingnya. Tapi sebenarnya guinea pigs yang sehat pun di kotorannya ada cacingnya. Gitu. Jadi tadi sih dikasih obat ini ya, dikasih obat cacing sama apa ini sama dokter. Cuma sama apa nih? Caniferm. Tapi ini menurut saya adalah anti parasit untuk binatang besar. As we know, untuk kucing, anjing itu sudah tergolong binatang besar, tapi untuk kelinci, guinea pigs, tikus, apalagi ya semacamnya itu masih binatang kecil. Menurut saya ini kita ini nggak perlu lah ya. Ya no offense to dokter ya, no offense, tapi kita nggak pernah pakai ini untuk menyembuhkan guinea pigs yang kotorannya encer, mencret ataupun yang nggak mau makan. Nah itu kita lihat tadi datang ke sini belum mau makan, sekarang udah kita kasih tadi Fitma dan Oxbow langsung mau makan. Besok kita pantau kotorannya sudah benar atau enggak, mudah-mudahan benar. Oke. Nah ini yang kemarin lusa kita obatin. Udah bagus nih, pupnya udah bagus, makannya udah bagus. Oke. Hai. Jalan-jalan ya. Cari makanan. Gua mau pelet yang ini nih. Lagi makan. Wah, ini rumputnya spesial. Dari jauh nih dia datanginnya.